Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Ini adalah lanjutan prediksi Boruto to Blue Vortex part ketiga. Kali ini kita akan membahas prediksi Boruto to Blue Vortex chapter 14 part keempat. Di part 3 sebelumnya, Himawari mengunjungi Boruto untuk menanyai kebenaran tentang dirinya dan Kawaki. Setelah membuktikannya sendiri, akhirnya Himawari percaya bahwa Boruto adalah kakaknya yang asli. Di sisi lain, setelah Himawari pergi, ternyata Kawaki sudah menunggu di sel tahanan Boruto. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Video prediksi ini berjudul Adegan dimulai dengan Himawari yang berada di sel tahanan Boruto. Himawari berkata, "Apakah kakak baik-baik saja di sini? Aku akan membantumu untuk keluar dari penjara ini." Boruto membalas, "Tidak perlu Himawari. Sebaiknya kau sekarang pergilah ke tempat Sarada. Di sana lebih aman." Terlihat Himawari pun mendengar perkataan Boruto dan mulai keluar dari ruangan tersebut. Tak lama setelah kepergian Himawari, tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Sepertinya kau mulai merencanakan sesuatu ya, Boruto." Terlihat Boruto yang mendengar itu pun langsung menoleh ke sumber suara tersebut. Ternyata itu adalah Kawaki. Boruto berkata, "Sejak kapan kau berada di sana?" Kawaki membalas, "Cukup lama." Boruto melanjutkan perkataannya, "Kawaki, apa yang kau inginkan dariku?" Terlihat Boruto dan Kawaki pun saling berhadapan. Kawaki membalas, "Kau pasti bekerja sama dengan Kashinkoji." Boruto mendengar itu pun sedikit terkejut. Boruto berkata, "Walaupun aku bekerja sama atau tidak, itu bukan urusanmu." Terlihat Kawaki pun menarik kerah baju Boruto dan berkata, "Cepat katakan apa yang kalian rencanakan." Di sisi lain, Boruto yang mendengar itu pun sedikit kesal. Boruto pun langsung menggenggam lengan Kawaki dengan sangat kuat sambil berkata, "Sudah kubilang, ini bukan urusanmu." Di sisi lain, Kawaki pun terlihat kesakitan akibat kekuatan genggaman tangan Boruto. Tak lama setelah itu, Kawaki pun langsung melepaskan tangannya dari kerah baju Boruto dan Boruto pun melepaskan genggamannya. Boruto berkata, "Baiklah, jika kau terus bersikeras, aku akan memberitahumu." Terlihat Kawaki mendengar itu pun hanya diam. Boruto melanjutkan perkataannya, "Paman Kashinkoji dan aku bekerja sama untuk menyelamatkan dunia ini dari kehancuran." Kawaki mendengar itu pun bingung dan berkata, "Menyelamatkan dunia?" Boruto melanjutkan perkataannya, "Singkatnya, Paman Kashinkoji mempunyai senjutsu yang bisa melihat berbagai kemungkinan di masa depan. Intinya, di masa depan, dunia ini akan hancur karena dikuasai oleh Shinju." Kawaki mendengar itu pun terkejut. Kawaki membalas, "Apa kau yakin bahwa itu bukanlah omong kosong dari Kashinkoji?" Boruto membalas, "Terserah dirimu percaya atau tidak. Yang jelas, kita akan bersiap menghadapi suatu bencana yang lebih besar yang akan mengancam dunia ini." Kawaki mendengar itu pun hanya diam. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ruangan di tempat mereka mengalami guncangan. Terlihat Boruto dan Kawaki yang merasakan guncangan tersebut pun terkejut. Kawaki berkata, "Apa yang terjadi?" Di sisi lain, Boruto berkata, "Para Shinji itu datang kembali." Kawaki mendengar itu pun langsung pergi dari ruangan tersebut dan pergi keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, Shikamaru langsung menghubungi Boruto melalui sintensi milik Ino. Shikamaru berkata, "Boruto, apa kau mendengarkanku?" Boruto membalas, "Ya, aku mendengarmu." Shikamaru melanjutkan perkataannya, "Para Shinji itu datang kembali, dan mereka berjumlah 5 Shinju." Boruto yang mendengar itu pun heran dan membalas, "Ada 5 Shinju?" Boruto pun berkata dalam hati, "Setauku hanya ada 4 Shinju." Boruto pun berkata kepada Shikamaru, "Baiklah, aku akan segera ke sana." Terlihat Boruto pun mengambil pedang dan juga ikat kepalanya yang berada di atas kasur penjara. Boruto berkata, "Kali ini aku tidak akan lengah." Adegan pun beralih ke tempat Jura bersama pasukannya yang berada di salah satu tempat pertarungan Boruto dan Hidari sebelumnya. Jura berkata, "Untungnya kau masih menyembunyikan tali cakar di sekitar sini, Hidari. Jadi kita bisa menyelinap masuk ke Konoha dengan mudah." Mamushi berkata, "Jadi kita harus mengejar siapa dulu?" Jura membalas, "Prioritas kita adalah untuk membunuh Boruto." Tak lama setelah itu, para shinobi Jonin Konoha pun datang ke tempat mereka. Terlihat salah satu shinobi Konoha melapor kepada Shikamaru.
Shinobi tersebut berkata, para Shinju sudah berkumpul dan berada di hadapan kami. Apa yang harus kami lakukan? Shikamaru membalas, ulur waktu mereka dan tunggu bala bantuan tiba. Setelah mendengar perintah dari Shikamaru, Shinobi tersebut pun berkata pada rekannya untuk melur waktu sampai bala bantuan tiba. Salah satu rekannya dengan sombong berkata, kenapa kita harus menunggu jika kita bisa mengatasinya? Terlihat, Shinobi tersebut pun berjalan ke arah para Shinju itu sambil berkata, kalian makhluk aneh beraninya mengusik desa Konoha. Kalian akan menerima akibatnya. Salah satu rekannya melihat itu pun berteriak, dasar bodoh, mereka sangat berbahaya. Shinobi tersebut yang mendengar itu membalas, berbahaya? Tiba-tiba, dari tanah yang dipijaki Shinobi tersebut, muncul Makoto yang runcing dan menusuk perut dari Shinobi itu. Para Shinobi yang melihat itu pun terkejut. Terlihat, Makoto tersebut menembus badan Shinobi tersebut, dan Shinobi itu pun tewas di tempat. Matsuri berkata, dasar orang-orang lemah, mereka terlalu meremehkan kita. Di sisi lain, para Shinobi Jonin yang melihat itu mulai berwaspada. Salah satu rekan mereka berkata, jangan sampai lengah sedikit pun. Tak lama setelah itu, Hidari langsung menggunakan kekuatan mata rinnegannya. Tiba-tiba, muncul banyak tanda cakar di sekitar mereka. Semua Shinobi yang melihat itu pun terkejut. Salah satu Shinobi berkata, kenapa ada banyak tanda cakar di sini? Tiba-tiba, tangan Hidari muncul dari salah satu tanda cakar. Salah satu Shinobi yang melihat itu pun melompat dan berkata, hati-hati, ada serangan dari bawah. Dengan cepat, Hidari langsung menyentuh mereka menggunakan Chidori Nagashi. Di sisi lain, beberapa Shinobi yang masih melayang di atas langit langsung dikejutkan dengan adanya Mamushi yang berada di atas mereka. Dengan cepat, Mamushi langsung menyerang mereka hingga mereka pun terjatuh ke tanah dengan sangat keras. Terlihat, semua Shinobi yang berada di sana pun tumbang. Setelah menyelesaikan para Shinobi itu, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menuju pusat desa Konoha. Di sepanjang perjalanan, tiba-tiba para Shinju itu diserang oleh sesuatu. Namun, Shinju Shinki yang melihat itu langsung mengeluarkan pasirnya untuk menangkis batangan besi yang mengarah kepada mereka. Ternyata, itu adalah Kawaki. Kawaki berkata, apa yang kalian inginkan lagi di desa Konoha ini? Jura membalas, Kawaki, sebaiknya kau jangan ikut campur, karena kami tidak mempunyai urusan denganmu. Jadi, pergilah dari sini. Kawaki yang mendengar itu membalas, beraninya kau meremehkanku. Terlihat, Kawaki langsung mengaktifkan karma tahap ketiga. Seketika itu, muncul tanduk di kepalanya. Terlihat, Kawaki langsung mengeluarkan banyak batangan besi dan mengarahkannya ke para Shinju tersebut. Namun, lagi dan lagi, Shinju Shinki menangkis besi tersebut menggunakan pasir hitamnya. Di saat yang bersamaan, Matsuri menembakkan Suiton ke arah Kawaki. Namun, Kawaki mengecilkan Suiton tersebut menggunakan mata Kokugan. Di saat Kawaki lengah, Jura tiba-tiba menembakkan biju dama dari mata rinnegannya. Kawaki yang menyadari itu langsung mengubah tangannya menjadi sebuah tameng. Terlihat, biju dama tersebut mulai menghantam tameng milik Kawaki. Tiba-tiba, tameng Kawaki pun langsung hancur dan biju dama tersebut menembus tubuh Kawaki. Kawaki yang terkena biju dama dari Jura pun langsung kehilangan keseimbangan. Terlihat, Kawaki memuntahkan darah dari mulutnya. Dan seketika itu, Kawaki pun langsung terjatuh. Di sisi lain, karma Kawaki pun nonaktif. Jura yang melihat Kawaki tidak berdaya mulai menghampirinya sambil berkata, sepertinya aku harus mengunci pergerakanmu supaya tidak menghalangi rencana kami. Terlihat, Jura mulai mengeluarkan Moku tanda berniat untuk mengurung Kawaki. Di saat Jura melancarkan aksinya, tiba-tiba Konohamaru datang dan langsung menyerang Jura menggunakan Rasengan. Namun, Jura yang menyadari itu pun langsung melompat ke belakang untuk menghindar. Konohamaru berkata, apa kau tidak apa-apa Kawaki? Di sisi lain, muncul Sarada, Sumire, dan Himawari yang mengikuti Konohamaru. Karena kemunculan Sarada dan Konohamaru membuat Hidari dan Matsuri tertarik dengan mereka. Jura yang melihat mereka berkata, sepertinya bala bantuan sudah tiba. Terlihat, Jura langsung menerkam Makoto dan menangkap mereka semua. Di sisi lain, Shinju Shinki langsung menyerang mereka dengan pasir hitam. Himawari melihat itu langsung menggunakan cakra Kurama dan menghancurkan Makoto yang menjebaknya. Konohamaru yang melihat cakra Kyuubi ada di tubuh Himawari pun terkejut. Konohamaru berkata, cakra Kyuubi? Terlihat, Himawari langsung menerkam biju dama dan menembakkannya ke arah pasir hitam tersebut. Kedua serangan tersebut pun beradu dan mengeluarkan ledakan yang sangat dahsyat. Namun, biju dama tersebut tidak bisa menembus pasir hitam tersebut. Sarada itu berkata, tidak mungkin. Terlihat, pasir hitam tersebut mulai mendekat ke arah mereka. Tiba-tiba, ada shuriken yang mengarah ke pasir hitam tersebut. Secara mengejutkan, Boruto muncul menggunakan Hiraisen dan langsung mengeluarkan Futon. Seketika itu, pasir hitam tersebut pun langsung hancur. Semua orang yang berada di sana pun terkejut dengan kedatangan Boruto. Jura berkata, kebetulan sekali kamu muncul, jadi aku tidak perlu bersusah payah untuk mencarimu. Di sisi lain, Boruto pun melihat ke arah Himawari dan terkejut dengan adanya cakra Kurama di tubuh Himawari. Boruto berkata, cakra Kyuubi. Di sisi lain, Jura berkata, aku berubah pikiran dan akan membunuhmu.
dan menjadikan Kawaki sebagai makanan Shinju. Boruto yang mendengar itu pun membalas, "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Terlihat, Boruto pun mulai mengeluarkan pedang dari sarungnya. Boruto berkata, "Majulah, kalian para Shinju." Dan cerita pun habis sampai di sini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Para Shinju mulai datang ke Konoha untuk membunuh Boruto secepat mungkin, karena mereka menganggap Boruto adalah musuh yang berbahaya. Dan juga, Konohamaru dan yang lainnya datang untuk membantu Kawaki. Tak lama setelah itu, Boruto pun tiba untuk menyelamatkan mereka semua. Kita akan melanjutkannya pada part kelima. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.